Di dalam ayat-ayat tentang puasa itu ada banyak hal yang rupanya kaum muslimin perlu mengetahui. Apakah itu hal yang sepele yang seringkali terlupakan atau terlalaikan, atau hal-hal yang nampak rumit sehingga seseorang sulit memahaminya. Maka itu ayo kita ikuti video ini, tafsir terhadap ayat ahkamus shaum, ayat hukum puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, ketemu lagi dengan saya pagi ini ba'da subuh. Kami doakan mudah-mudahan semua pemirsa yang ada dimanapun juga dalam keadaan sehat wal-afiyah. Dan hari ini adalah kita hari ke-5 Ramadan atau bulan Ramadan. Kita mudah-mudahan diberi kemampuan, kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Masih surat Al-Baqarah ayat 187. Yang 186 sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke 187. Kita bacakan ayatnya. Sebelumnya kita doakan diri kita dan musannif atau muallif dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas syiyami, di malam puasa Ramadan ya. Ar-rafathu ila nisaikum, bercumbu dengan istri-istri kalian. Rafath ini tidak hanya bercumbu, tidak hanya cumbu rayu, tidak hanya mencium, tidak hanya bersentuhan, tapi sampai jima ya. Ar-rafath maksudnya di sini adalah jima. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian tidak kuatan. Kalian tidak kuatan. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum, maka Allah memberi taubat kepada kalian, menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Al-ana fal'ana bashiruhunna, maka sekarang bashiruhunna, berilah kabar gembira pada mereka bahwa boleh jima di malam hari gitu ya. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang ditentukan oleh Allah buat kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah juga minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas garis putih dari garis hitam berupa fajar. Jadi fajar itu di langit muncul garis putih yang menghapus garis hitam, yaitu maksudnya muncul cahaya pelan-pelan ya. Tapi itu zaman dulu. Sekarang
cukup lihat jam karena ada imsakiyah kan. Oke. Setelah jelas fajar datang, pagi datang ya, tidak boleh makan dan minum lagi, juga tidak boleh jima. Tsumma atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sampai malam maksudnya sampai ghurubus syams ya. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli mereka. Wa antum ma'akifuna, maksud istri-istri, wa antum ma'akifuna fil masajid. Janganlah kalian memberi mereka kabar gembira, sedangkan jangan janji mau bermesraan malam hari, karena ketika kalian iktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, itulah pelanggaran atau ketentuan Allah. Fala taqrabuha, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat kepada batas. Itulah batas-batas yang ditancapkan oleh Allah, jangan dekat-dekat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, seperti itulah Allah yubayyinu, menjelaskan ayatihi, tanda-tandanya, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan atau supaya mereka bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sababun nuzul dari ayat ini, yaitu sababun nuzul ayat 187, akhraja Ahmad wa Abu Dawud. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wal Hakim, Imam Hakim, Mu'adz, dikeluarkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa'i ma lam yanamu wa ya'tuna nisa'a ma lam yanamu. Kaum mukminin sebelumnya, kanu itu sebelumnya, dulu, ya'kuluna, ketika diperintahkan puasa, mereka makan, wa yashrabuna, dan mereka minum, wa ya'tuna nisa'a, dan mereka mendatangi wanita, maksudnya istri-istri mereka, bukan asal wanita ya, mendatangi istri-istri mereka, malam yanamu, kalau belum tidur, sebelum tidur. Fa idza namu, kalau mereka sudah tidur, imtana'u, mereka menahan diri, mereka tidak melakukannya. Tsumma inna rajulan minal ansori, sampai sesungguhnya telah terjadi seorang laki-laki dari kaum Ansor, yuqalu lahu, dikatakan maksudnya disebut atau dipanggil dia dengan nama Qais bin Sirmah, namanya Qais bin Sirmah. Salat Aisyah, dia salat Aisyah di malam puasa ya, salat Aisyah, tsumma nama, kemudian dia tidur, falam yakul, dia belum makan, walam yashrub, dan belum minum. Jadi dia belum makan, belum minum, sudah mungkin capek, jadi ketiduran. Hatta asbaha, sampai pagi. Fa asbaha majhudan, maka di pagi itu dia lemah ya. Majhudan itu dia kelelahan ya, makanya lemah karena nggak makan malamnya, nggak makan, nggak minum. Kemarin puasa, malamnya nggak makan, malamnya nggak minum, sudah tidur tahu-tahu pagi dan tidak punya banyak tenaga ya. Wa kana Umar, di lain pihak Umar bin Khattab, asaba minan nisa'i ba'dama nama. Umar bergaul dengan istrinya, minan nisa, jadi istri-istrinya ya. Minan nisa'i ba'dama nama, setelah tidur. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian menyebutkan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'anzalallahu, Allah menurunkan uhilla lakum lailatus syiyami, ayat uhilla lakum lailatus syiyami ila qaulihi, sampai firman Allah yang berbunyi tsumma atimmus syiyama ilal lail. Wa hadza yadullu annahu haina furidus syiyam, hal ini menunjukkan bahwa ketika puasa itu difardukan, diwajibkan, karena kullu insanin, dulu ketika puasa difardukan, setiap manusia, setiap orang, yajtahidu fima yarahu
ahwatu aqrabu littaqwa. Setiap orang berusaha, berjuang untuk meningkatkan atau membangun dirinya, meningkatkan dirinya supaya lebih dekat dengan takwa dengan cara masing-masing. Fima yarahu itu maksudnya dengan cara masing-masing. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Nah, sekarang ada sababu ziyadatil fajr. Sababu ziyadah minal fajr. Sebab kenapa kok ada kata-kata minal fajr? Kenapa ditambahkan kata minal fajr? Padahal seandainya disebutkan hatta yatabayyana wakul washrabu hatta yatabayyanu. Hatta yatabayyana apa yatabayyanu? Kita lihat dulu. Wakulu washrabu hatta yatabayyana, karena ada hatta itu jadi yatabayyana, namanya sudah otomatis mulut saya nggak tahu kenapa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Seandainya tidak ada kata-kata minal fajr, sebenarnya ada apa-apa, tapi ada masalah di sini. Mengapa? Apa masalahnya? Qala Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari berkata, laulam yuzkar, kalau tidak disebut minal fajr, kata-kata minal fajr, lam yu'lam annal khaytaini musta'aroni. Kalau tidak disebut kata-kata minal fajr berupa fajar, maka tidak bisa diketahui bahwa kata atau kalimat al khaytul abyad sama al khaytul aswad, garis putih dan garis hitam, itu adalah metafora. Metafora itu sesuatu yang dipadankan. Metafora berbunyi garis putih, garis hitam. Garis putih menimpa garis hitam, itu maksudnya menggantikan garis hitam. Itu maksudnya adalah munculnya fajar. Itu metafora. Seandainya tidak ada kata-kata minal fajar, maka orang tidak tahu bahwa itu metafora. Dikiranya ada garis putih, ada garis hitam. Nggak tahu kalau metafora. Makanya fazida minal fajr, maka ditambahkan minal fajr wa kana tashbihan balighon. Nah, ini kata-kata garis putih menggantikan garis hitam itu adalah metafora yang sangat tepat untuk menunjukkan proses terjadinya fajar. Wa kharaja, dan itu muncul kata-kata itu minal fajr itu min ayyakuna isti'arah, untuk menunjukkan bahwa al khaytul abyad dan khaytul aswad itu adalah metafora. Kaum muslimin, seperti itu sababun nuzulnya. Kita akan lanjutkan maksud saya kepada fiqhul haya. Amma ayatus siyam, ayat siyam yang sebelumnya fiqhul haya tentang ayat doa yang kita baca beberapa hari sebelumnya, 3 hari atau 3 kali kayaknya ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada ayat tentang puasa, yaitu ayat 187. Fa'arsyadat ila ma ya'ti. Ayat 187 itu menunjukkan hal-hal berikut gitu. Maksudnya begitu. 1. Ibahatul jima' fi athna'il lail. Memperbolehkan, atau ayat tersebut menunjukkan bolehnya jima' di waktu malam. Wa hurmatuhu kal akli wasyarabi, wa hurmatuhu, dan haramnya jima' kal akli, seperti haramnya makan, wasyurbi, dan haramnya minum, athna'an nahar, di siang hari. Wa qad kana al-jima'u haraman ba'dal iftar wan naum. Dulu sebelumnya jima' itu haram ba'dal iftar wan naum, setelah iftar dan setelah tidur. Maksudnya kalau seseorang buka puasa lalu habis itu tidur lalu jima', nggak boleh jima'nya, harus iftar, jima' baru tidur, atau jima' dulu lalu iftar baru tidur. Lemes ya kalau belum buka puasa, jima' dulu. Nah, makanya banyak di dalam kitab-kitab itu banyak ulama-ulama yang iftarnya dengan jima'. Nah, ini pasti belum pada tahu nih. Nanti kita
upayakan untuk kita baca kitab yang salah satu tentang kisah seorang ulama yang iftarnya dengan jima. Luar biasa kan? Oke. Kita lanjutkan, tsumma nusikha, tapi hukum itu benar dinasah. Bahwa ada salah satu di surat Al-Baqarah juga disebutkan manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kita nasah, apa yang kita hapus min ayatin dari sebuah ayat aw nunsiha atau kami lupakan, ditinggalkan, ya na'ti bi khairin minha, kami pasti mendatangkan yang lebih baik dari apa yang kami hapus, aw mithliha atau yang setara dengannya. Nah, itu memang ada hukum tentang nasah ayat maupun nasah hukumnya. Ada ayat yang hukumnya dinasah, ada ayat yang ayatnya itu dibuang, diganti ayat yang baru. Kama bayanna fi asbabin nuzul, sebagaimana sudah kita jelaskan di asbabun nuzul. Jadi tadi di asbabun nuzul dijelaskan bahwa ada orang Ansor yang dulu dia belum makan, belum minum, dia tidur, ya kan? Dan tadi juga disebutkan ya terus paginya lemes kan, puasa ya, terus lanjut puasa itu. Kemudian ada yang kejadian juga tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau setelah tidur kemudian bergaul dengan istrinya, jima' dengan istrinya. Kemudian datang kepada Rasulullah. Itu jadi sebab nuzul. Gitu ya maksudnya, seperti itu. Wa mahdzuratus siyami fil ayati, utawi adapun larangan-larangan puasa fil ayati di dalam ayat ini, ya, saya tak pakai kacamata ya, agak jauh nggak kelihatan. Nah, inilah sudah tua jadi begini. Wa makhdhuratus siyami, larangan-larangan puasa fil ayati dalam ayat ini hal aklu, yaitu satu makan, wa syurbu minum, wal jima' dan jima', wa amal qublah, adapun ciuman, wal jissah dan bersentuhan badan, ya kalau dengan istri ya. Saya tadi malam mendengarkan ceramahnya siapa, Adia Meka itu siapa ya, lupa saya, atau siapa? Bukan. Seorang artis lah, seorang artis yang juga seorang da'iyah, seorang wanita. Ya, tapi beliau menyampaikan tentang rayuan, tentang beliau menganalogikan rafath itu dengan rayuan, dengan kata-kata ya pokoknya saling merayu. Tapi beliau mengatakan dengan ajnabi. Kalau dengan ajnabi ya mau saat puasa, mau saat tidak puasa, ya tidak boleh. Ajnabi itu artinya bukan istrinya, mungkin pacarnya, ya pacar itu ajnabi. Istri bukan ajnabi. Kalau kepada istri, nah ini kitabnya bunyinya seperti ini. Jadi beliau benar bahwa dengan ajnabi, karena beliau menyatakan puasanya jalan, pacarannya jalan. Mau puasa mau tidak, pacaran memang nggak boleh. Memang saling merayu, bercumbu, itu udah jelas tidak boleh itu. Membuat doa tidak terkabul ya. Ya ini yang masih mudah-mudah ya, jangan dilakukan. Tapi kalau sudah bersuami, sudah beristri, sudah suami istri dan bukan kepada ajnabi, kepada suaminya sendiri atau kepada istrinya sendiri, amal qiblatu, adapun ciuman, wal jissatu dan persentuhan badan, wa nahwiha ya cumbu yang penting tidak dukhul ya, wa fala tuftiru, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Ini di siang hari ya. Lakin dzalika fi ra'yil malikiyah wasyafi'iyah, tapi itu menurut pendapat para ulama di madhab Maliki dan para ulama di madhab Syafi'i. Kalau dikatakan Malikiyah itu para ulama yang mengikuti madhab Maliki, bukan secara spesifik menyebut Imam Malik itu sendiri. Kalau Imam Malik ya Imam Malik. Begitu juga Asy-Syafi'iyah. Kalau menyebut Imam Syafi'i maka Asy-Syafi'i.
Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Asy-Syafi'iyah, maka ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan salah ya teman-teman kalau membaca seperti ini. Yukrahu liman la ya'manu ala nafsihi wa la yamlikuha. Tapi makruh bagi orang yang nggak aman. Orang yang nggak aman itu sing gampang keluar. Apa itu namanya? Apa itulah namanya itu yang gampang keluar itu apa sih? Ala nafsi ya'manu ala nafsihi, yang tidak bisa menahan dirinya, wala yamlikuha, dan tidak bisa mengatur dirinya, nafsunya. Orang yang sulit mengendalikan diri, sulit mengendalikan nafsunya, jangan melakukan itu, karena itu jadi makruh. Li alla yakuna sababan, supaya tidak menjadi sebuah sebab ila kepada ma yufsidus shaum, pada hal yang membatalkan atau merusak puasa. Wa qala Abu Hanifah, Ibu Abu Hanifah. Nah, kalau Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sendiri. Tapi kalau Hanafiyah, maka oleh para ulama di dalam mazhab Hanafi. Qala Abu Hanifah wa ashabuhu, Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau, was-Tsauri dan Imam Ats-Tsauri, wal Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, was-Syafi'i dan Imam Syafi'i. In qubbila fa'amna, kalau in qabbala, bukan qubbila, in qabbala, kalau mencium fa'amna, kemudian keluar mani, fa'alaihil qadha, maka seseorang, ini kalau fa'amna berarti seorang laki-laki. In qabbala, kalau seorang laki-laki mencium istrinya, fa'amna, kemudian dia keluar sperma karena mencium itu, fa'alaihil qadha, maka dia wajib mengqadha puasa, wala kafarah, tapi tidak wajib membayar kafarah ya, tidak kafarah. Kafarah itu apa sih? Kalau seseorang melakukan jima di siang hari bulan puasa, dia wajib mengganti puasa sekaligus kafarah. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Walau qabbala fa'amda, kalau dia mencium lalu keluar madhi, sperma dengan madhi beda ya. Nah, itu di pelajaran fikih mestinya teman-teman sudah tahu. Lam yakun alaihi syai'un, enggak ada masalah. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, man qabbala fa'amda, seseorang yang mencium fa'amda kemudian keluar madhi au amna, atau keluar sperma, fa'alaihil qadha, maka dia harus qadha. Jadi teman-teman ini jangan bingung. Ada beberapa imam yang berbeda pendapat ya. Yang tadi Imam Abu Hanifah wa ashabuhu dan sahabat-sahabat beliau, Imam Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri, Imam Syafi'i mengatakan kalau mencium lalu keluar sperma harus qadha tanpa kafarah. Kalau mencium keluar madhi tanpa keluar mani, tanpa keluar sperma, tidak ada masalah ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Tsauri, Imam Abu Tsaur, Imam Abu Hanifah dan Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, berarti madhab Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal, barang siapa yang keluar yang mencium lalu keluar madhi atau mani atau sperma, madhi atau sperma, maka dia harus qadha, wala kafarata alaihi, tidak kafarah. Lebih sulit Imam Ahmad bin Hambal ya, lebih berat Imam Ahmad bin Hambal. Illa man jama'a, kecuali man orang jama'a yang jima, wa aulaja maksudnya penetrasi, amidan, jamaah itu jima berjumbu, wa aulaja setelah berjumbu kemudian penetrasi, masuk dukhul ya, amidan secara sengaja, au nasian atau nggak sengaja, lupa, itu lali juga. Nggak, kalau itu lali itu maksudnya amidan, tapi kalau nasian benar-benar lupa kalau ini sedang puasa. Wa aujaba, ya jadi kayak tadi, kalau seseorang mencium lalu keluar madhi atau mani, menurut Imam Ahmad bin Hambal harus mengqadha tapi tidak kafarah. Dia akan harus kafarah kalau dia jima
dan penetrasi. Keluar atau tidak keluar, kalau penetrasi dia kafaroh. Ya, sama-sama kafaroh, ya keluar sekalian. Nah, begitu jadinya kan. Oke. Wa aujaba Malik alaihil qada wal kafaroh. Imam Malik berbeda lagi. Kalau amda, kalau keluar madhi, mencium keluar madhi atau keluar sperma, baik penetrasi atau tidak, bagi Imam Malik qada dan kafaroh. Wala kafaroh ta'ala man anzala bin nazar 'indal jumhur. Jumhurul ulama menyatakan tidak perlu kafaroh bagi orang yang orgasme bin nazar karena melihat. Kalau melihat istri kemudian angzala itu ya gampang amat angzala itu keluar ya, turun maksudnya keluar. Indal jumhur, bagi jumhur ulama tidak kafaroh tapi qada karena keluar mani, keluar sperma ya. Wa alaihil kafaratu indal hanabilah. Bagi Imam Hanabilah ini berarti bukan imamnya tapi para ulama dalam mazhab Hambali mewajibkan kafaroh. Wala yafsudu shaumuhu aidan, wala yufsidu shaumahu, wala yufsidu shaumuhu aidan indal Hanafiyah. Kalau Imam Hanafi gampang. Kalau seperti itu ya tadi apa? Melihat istrinya kemudian ingzal atau nazal atau keluar, puasanya nggak batal karena tidak sengaja, tidak melakukan percumbuhan, tidak kubilah, tidak mencium, tidak apa-apa, hanya melihat. Nah, itu kan penyakit kalau kayak gitu tuh. Makanya penyakit apa sih kayak gitu, lupa saya namanya. Apa itu? Ya, yang kayak gitu dianggap penyakit mungkin, sehingga Imam Hanafi menyatakan tidak batal puasanya. Wujubul imsak 'anil muftirat. Yang kedua, wujubul imsak 'anil muftirat. Wajibnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, bisyartin niyah, dengan syarat niyah qoblal fajar, sebelum fajar. Niatnya sebelum fajar. Fi ra'yil jumhur, menurut pendapat para ulama para jumhurul ulama. Selain para ulama mazhab Hanafi. Li'anna siyam min jumlatil ibadat, karena puasa adalah bagian dari ibadah. Wala yasihhu illa binniyah, maka ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Wa min tamamis shaumi, dari di antara sebab sempurnanya puasa, di antara sempurnanya puasa itu istishabun niyah, adanya niat, memiliki niat, duna raf'iyah, bukan melaksanakannya saja. Puasa tanpa niat ya maka tidak sempurna. Sempurnanya puasa harus ada niat. Lakin la yakhruju minas shaumi, tapi seseorang tidak batal illal iftar, kecuali mukah, bil fi'li, dengan betul-betul makan mukah, bukan niat. Aku niat mukah, nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau nggak niat puasa tidak sempurna, gitu ya. Nah, masalahnya nanti berbeda. Wa qala al-Hanafiyah, para imam atau para ulama di dalam mazhab Hanafi mengatakan tabitun niyah ghairu lazim. Niat yang di bawah tidur, maksudnya niatnya habis isya, habis tarawih, kemudian tidur, itu itu di dalam bahasa Arab dikatakan tabitun niyah. Tubitu atau tabitu? Tabitu. Ya bitu, tabitu. Tabitu itu tidur. Tabitun niyah, niat yang di bawah tidur, ghairu lazim. Enggak lazim, enggak
nggak lazim. Li'anna qaulahu ta'ala, karena firman-Nya berbunyi begini, tsumma atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya dulu ala dzalika, itu menunjukkan niat itu bukan malam tapi ketika fajar gitu, ketika mau fajar, mau sahur, niat. Lianna summa yufidu tarohi, karena niat, karena kata-kata summa itu menunjukkan at-tarohi. Tarohi itu ya belakangan, bukan dulu-duluan, ya, bukan dulu. Jadi niatnya belakangan. Nah, ini tadi ada fala yasikhu illa bin niyyah. Jadi lianna shaum min jumlatil ibadah, karena puasa itu adalah bagian dari ibadah, fala yasikhu illa bin niyyah, maka tidak sah kalau tanpa niat, kecuali dengan niat. Ini ada footnote, itu waqala Az-Zamakhsyari fi qouli ta'ala, Imam Az-Zamakhsyari berkata di dalam qaulu ta'ala, ayat berbunyi itu mati musyama ilal lail, itu fihi dalilun, di dalamnya ada dalil ala jaif, di dalam kata-kata tsumma atimus syiyama ilal lail itu adalah dalil ala jawazin niyyah atas bolehnya niat bin nahari, di siang hari, fi shaumi Ramadan, di bulan di dalam bulan puasa bulan Ramadan. Wa ala jawazi ta'khiril ghusli ilal fajri, dan di dalam ayat itu juga tsumma atimus syiyama ilal lail itu ada dalil yang membolehkan, atau ya jawaz membolehkan ta'khirul ghusli, jawazi ta'khiril ghusli, mengakhirkan mandi wajib, mandi jinabat ilal fajri, sampai fajar. Maksudnya sampai mulai puasa ya, sampai fajar. Fa'ala nafyi shaumil wisol, dan wa'ala, dan dalil yang menafikan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus menerus, nggak buka-buka, nggak buka puasa, wisol itu. Baik teman-teman, sudah cukup panjang. Kita akan teruskan di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kaum mukminin semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.